Hi, welcome back to my channel AF Media. Bismillah, hari ini hari Rabu 14 Mei 2025. Saya mau berbagi hal-hal sederhana dengan panjenengan semuanya, dan saya harap 1-2 tips yang saya bagi bisa bermanfaat ya. Oke, yang pertama tentunya seperti biasa, ini saya udah nyiapin pohon durian bawor sambung pucuk langsung dari epikotilnya ini ya. Nah, itu belum saya buka ikatannya, mungkin seminggu lagi ini ya. Oke, alhamdulillah satu lagi yang berhasil. Gagalnya ya banyak tapi jangan menyerah ya. Oke, Anda yang ada di sekitar Depok, silahkan kalau mau latihan sambung pucuk kita silaturahmi ke daerah Jatimulya, Cilodong ya. Oke, ini dia, saya taruh di sini. Yang berikutnya adalah ini yang saya lakukan untuk mengatur tensi darah saya ya. Hampir saya hipertensi sebenarnya dan pernah minum amlodipin ya, yang 10 mg. Tapi saya sedang berusaha untuk lepas dari amlodipin kalau mungkin ya. Ini percobaan sudah sebulan lebih. Jadi yang saya minum adalah air rebusan daun sop atau seledri ya. Itu masih ada daunnya itu ya. Bismillah, ini saya contohkan minumnya. Nah, ini dipercaya bisa untuk mengurangi tekanan darah ya. Oke. Ya, daunnya seperti ini, udah saya siapin ini. Saya beli banyak. Ini rencananya juga akan saya tanam ya. Cukup ujung daunnya saja. Direbus sebentar aja sampai airnya mungkin sedikit kuning. Udah oke ya. Baik, saya juga dapat tugas dari istri ini untuk mengupas nanas jumbo ini ya. Ini bukan promosi ya. Memang sekarang di daerah Cilodong Depok ini banyak dijual nanas. Lagi musim ini. Nanas Sun Pride. Ini gede banget. Harganya sekitar 26.000 saya beli ya. Per buah, tidak ditimbang ya. Kemarinnya saya juga ada beli ini nanas Palembang katanya ini ya, kecil. Ini mau saya korbankan untuk pupuk organik ya. Kita tahu bahwa ternyata nanas ini mengandung banyak manfaat ya. Di antaranya dia mengandung vitamin C tinggi ya nanas ini ya. Ini saya akan blender, airnya akan saya jadikan pupuk untuk puluhan bibit durian sambung pucuk yang saya punya ya. Dia juga ada antioksidan nanasnya ya. Kemudian juga mengandung zat yang namanya bromelain ya. Itu termasuk enzim katanya. Dan berbagai mineral, dan manfaatnya juga bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, kemudian juga melawan radikal bebas. Nah, zat enzim tadi yaitu bromelain ini katanya memiliki sifat inflamasi atau anti radang, dan dapat juga membantu pencernaan kita. Good ya. Nah, nanas juga mengandung mineral seperti mangan, kalium dan magnesium ya. Kalium untuk tumbuhan seperti durian juga bagus ya. Oke, akan saya coba kupas nanti ya, sambil nanti saya menyampaikan beberapa hal lainnya ya. Oke, ikuti ya. Saya lanjut curhat ya sambil ngupas. Selain hipertensi, saya juga mengalami gula darah tinggi. Setelah Ramadan dan Idul Fitri Maret lalu, saya periksa darah di Puskesmas Ciledong dengan berpuasa sekitar 10 jam sejak malamnya, dan hasilnya 142. Itu tinggi ya, normalnya ya 70 sampai 110. Oleh dokter, saya diberi obat metformin HCl
yang kemasannya warna biru itu. Untuk 1 bulan, dosis 1 kali sehari. Ntar cek darah lagi sebulan kemudian. Nah, di rumah istri saya tegas ngomong ke saya, kamu masih pre-diabetes. Nah, jangan minum obat. Kamu bertekad rubah pola makan. Maksudnya kurangi makan nasi, stop minum teh manis, hindari tepung-tepung. Hindari juga buah-buahan yang tinggi glikemik. Ya. Kalaupun pingin ya sedikit saja. Dia udah nonton kontennya dokter awet muda. Katanya bisa ketergantungan obat dan lanjut minum obat-obat lainnya. Intinya bisa merusak ginjal dan pankreas. Di titik ini saya sadar dan mau berubah. Panjenengan semua tentu sudah tahu juga bahaya gula darah tinggi atau diabetes. Kalau belum ya silakan googling. Ya, serem. Saya sudah kepala 5 juga, karena itu ya harus mau berubah. Siap. Saya kurangi makan nasi sampai 1/3 ya dari porsi biasa. Saya juga berhenti total minum teh manis, kopi, dan minuman kemasan. Sudah sebulan lebih ini. Saya memang bukan perokok, jadi ya nggak terlalu sulit berhenti dari yang manis-manis dan makanan tinggi karbo. Sekitar 3 minggu kemudian, di apotik saya periksa inisiatif ya, gula darah sewaktu tanpa puasa dan hasilnya 115. Alhamdulillah, itu bagus. Pada 10 Mei lalu saya periksa gula darah lagi di Puskesmas Cilodong dengan berpuasa dan hasilnya 111. Alhamdulillah turun dari 140. Saya beritahu saya nggak minum metformin ya. Boleh kata dokternya, tapi saya dijadwalkan untuk cek darah lagi pada 10 Juni nanti. Oke, siap. Nah, biar video ini lebih bermanfaat bagi panjenengan semua, izin ya saya sisipkan omongan KDM, Gubernur Jawa Barat, tentang beban tugasnya yang seabrek-abrek macam-macam ya. Dan berikutnya omongan Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, tentang Anies Baswedan. Intinya, jadi pejabat publik itu berat, ya, baik semasa menjabat maupun setelah purna tugas atau lengser ya. Seorang pemimpin harus punya kesehatan ya, yang prima, mental harus kuat dan berani ya, agar bisa aktif menjalankan tugas dan tanggung jawab ya full ya, seperti Kang Deddy Mulyadi. Semoga Allah ya memberkahi dan melindungi semua pemimpin Indonesia yang bersih dan amanah. Amin ya Allah. Baik, sebelum menyimaknya, saya berterima kasih pada panjenengan semua dan mohon maaf atas kata-kata yang salah. Sampai jumpa di lain video. Banyak orang yang bertanya, apa sih langkah Kang Deddy untuk penanganan orang yang dewasa, tukang mabuk, preman-preman yang suka malak, mengganggu UMKM, mengganggu investasi. Begini, ada 2 hal. Yang berperilaku pidana maka proses hukum akan berjalan. Kemudian juga ada upaya yang bisa dilakukan, pembinaan terhadap mereka yang tidak memenuhi unsur pidana tapi bikin resah, yaitu dibawa ke barak militer setelah program pendidikan bela negara, pendidikan kedisiplinan untuk anak-anak Jawa Barat selesai. Nah, bulan apa? Ya, mudah-mudahan bisa bulan Juni kita sudah bisa mulai berjalan. Jadi, pemuda-pemuda dewasa nakal, yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pendidikan bela negara di barak militer. Tetapi pasti ada keluarga yang ditinggalkan. Nah,
Untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka yang mengikuti pendidikan akan kami arahkan untuk bekerja. Jadi kuli bangunan, kuli kayu, tukang mikul, tukang macul, tukang nanam. Dan kemudian kami akan memberikan upah yang akan kami kirimkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem secara bertahap. Sabar untuk semuanya, problem Jawa Barat tidak akan selesai hanya dalam waktu 2-3 bulan. Kita perlu waktu. Dengan kerja keras, kemudian kerja cerdas, kebersamaan, gotong royong, kita akan mampu mewujudkan seluruh mimpi yang kita impikan. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos, nggak ketemu. Dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Apa yang bisa Anda simpulkan dari itu? Dicari nggak ketemu, dipaksain, dicari ketemu nggak dipaksain, dan seterusnya. Nah, jadi saya bilang, yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Kalau pasal 2-3 ini dihapus, bagaimana kita mempelajari penyelenggara negara, menteri, presiden, segala macam kalau ngaco? Pakai pasal apa? Karena kita nggak bisa buktikan dia suap. Iya. Boro-boro suap, orang kadang-kadang terimanya udah nggak menjabat baru diterima kok. Iya betul. Benar nggak? Banyak kejadian. Atau dikasih ke istrinya, dikasih ke anaknya, dikasih kemana-mana, kita nggak bisa buktiin. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing, he did nothing. Itu fakta. Kemudian itu fitnah, itu hoax. Enggak, silakan lihat.